Om Swastiastu. Saya Nimade Yogi Astrini dari kelas PAH B2 Denpasar, jurusan Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ida Ayu Adi Armini SAG MAG. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Psikologi Agama dan Penyimpangan dalam Kehidupan Umat Hindu. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu psikologi agama? Ya, benar sekali. Psikologi agama terdiri dari dua kata, yakni psikologi dan agama. Jika ditinjau dari etimologi, psikologi berasal dari kata fisikis yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan seseorang. Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku seseorang dengan lingkungan secara komprehensif, ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara terbuka, tertutup, dengan individu, kelompok, ataupun lingkungan. Sedangkan agama, menurut Edward Barnett Tyler, ia berpendapat bahwa agama merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan dalam wujud spiritual. Jadi, psikologi agama adalah cabang psikologi yang meneliti, mempelajari, dan membahas tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan keyakinan agama yang dianutnya. Psikologi agama juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang fenomena keagamaan manusia dan ilmu yang mempelajari tentang fungsi jiwa dalam aktivitas keagamaan manusia. Dalam kehidupan masyarakat Hindu, agama memiliki arti yang sangat besar, di mana agama memiliki fungsi. Yang pertama, agama dapat memberikan bimbingan dalam kehidupan. Yang kedua, agama dapat menolong dalam kesukaran. Yang ketiga, agama dapat menenteramkan batin manusia. Dan yang keempat, agama dapat memberikan kebahagiaan. Nah, dalam kehidupan masyarakat Hindu, tentunya ada penyimpangan yang terjadi, di mana penyimpangan tersebut dapat membuat kehidupan masyarakat Hindu menjadi tidak tentram. Penyimpangan yang pertama yaitu terjadinya kerusuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari, di mana latar pemicu dari kerusuhan tersebut adalah faktor agama itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena perilaku keagamaan yang menyimpang, di mana adanya pemasungan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Maksudnya, para penganut agama seakan memaksakan nilai-nilai ajaran agama sebagai label untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Padahal, apa yang ia lakukan sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Selain itu, penyimpangan tersebut bisa terjadi karena adanya faktor pengetahuan agama yang dangkal, fanatisme, simbol-simbol agama, dan agama dianggap sebagai doktrin. Penyimpangan yang kedua adalah terjadinya fatalisme atau berserah diri kepada nasib. Dalam kehidupan beragama Hindu sering terjadi atau mereka dibiasakan untuk menerima keadaan sebagai gambaran nasib yang sudah ditentukan dari atas. Dianggap sebagai sebuah ketentuan dan takdir Tuhan yang tak perlu dipermasalahkan. Di mana ini bisa terjadi karena pandangan masyarakat agamalah yang akan memberikan tuntunan atau jalan nasibnya tanpa merubah sedikit pun. Ini yang menyebabkan terjadinya fatalisme dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama dimanipulasi oleh masyarakat hingga melahirkan masyarakat pemeluk yang fatalis, di mana yang seharusnya agama dijadikan tolak ukur untuk termotivasi, berkreasi, meningkatkan kualitas diri, serta arahan dan pedoman yang jelas dalam bersikap maupun berperilaku. Penyimpangan ketiga adalah adanya aliran klinik, di mana ini merupakan penyimpangan agama yang sangat populer di umat Hindu yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal.
ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan percayanya dengan ilmu rukun. Penyimpangan ini terjadi karena bagi penganut agama, masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib ini umumnya diterima sebagai suatu bentuk keyakinan yang lebih bersifat emosional ketimbang rasional. Kepercayaan akan hal-hal gaib tentunya tidak memiliki batas dan indikator yang jelas karena cenderung berada dalam jangkauan nalar. Dan penyimpangan ini bisa terjadi kemungkinan besar adanya gangguan jiwa pada seseorang tersebut. Nah, dari ketiga penyimpangan tersebut pastinya kita berharap ada solusi untuk meminimalisir terkait terjadinya penyimpangan keagamaan tersebut. Solusi yang pertama yakni dengan cara memunculkan konsep kerukunan kehidupan beragama dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan yang damai di bumi ini yang syarat akan keberagamaan suku, ras, dan agama. Untuk itu, besar harapannya cara tersebut dapat terrealisasikan agar kerukunan hidup antar umat beragama dengan pemerintah, antar sesama umat beragama, dan antar umat dalam satu agama terjalin dengan erat. Yang kedua, dengan cara memberikan sosialisasi dalam masyarakat apa sebenarnya fungsi dan peran agama tersebut dalam kehidupan agar tidak terjadi penyimpangan dan juga dengan menambahkan rasa toleransi kita antar sesama umat manusia. Yang ketiga, cara untuk mengatasi aliran klinik menurut saya adalah dengan cara melakukan pendekatan secara psikologi dan melalui pemahaman tentang ajaran keagamaan yang sebenarnya. Dengan pemahaman seseorang akan agama, maka seseorang tersebut akan berpedoman bahwa agamalah yang akan menuntunnya untuk menuju jalan yang tertinggi di hidupnya, bukan dengan mengambil tindakan menggunakan aliran klinik yang tidak dapat diterima secara rasional. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menonton video tentang kerukunan agama antar sesama umat. Mari kita simak videonya. Nah, dari video tersebut kita dapat belajar begitu pentingnya toleransi antar sesama umat beragama, di mana dengan eratnya toleransi antar umat, maka kita pastinya akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan keagamaan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai umat Hindu harus memahami apa sebenarnya agama tersebut, nilai apa yang terkandung dalam agama tersebut, dan kita harus mampu mengimplementasikan ajaran agama tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan keagamaan yang tidak kita harapkan. Oke,
Sekian video pembelajaran dari saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.